Tahu nggak apa yang aku notice antara generasi kita sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu pengen specialize kan. Saya mau jadi yang terbaik di A. Di generasi kita mau jadi polymath. Orang yang bisa semua, jago semua, dan dalam. Deh, kalau lu punya standar yang sangat tinggi ya, itu susah banget. You guys tuh have a very high demand, tapi pengen semuanya effortless. Bagusnya sebenarnya, kalian tuh lebih pintar untuk mencari jalan pintas. Tapi jeleknya adalah ketika shortcut doesn't work, Nggak mau. akhirnya lu akan sangat sulit untuk punya deep relationship sama orang. Hai friends, ini kita lanjutan dari podcast viral sebelumnya soal resign, loncat-loncat karir, dan debat antar generasi. Kali ini kita akan berdebat mulai dulu dari relationship dan kita lanjutkan ke yang lain-lain karena saya lagi suka topik relationship. Oke. Di umur 20 Cici dulu, apa masalah relationship yang timbul di usia-usia 20-an? Sebenarnya mungkin bukan masalah relationship, itu kan personal banget ya, kayak orang beda-beda. Cuman lebih ke standar umur menikah itu di kalian lebih tua kan sekarang. Betul. Jadi kalau misalnya dulu tuh emang 25, 26 tuh udah harus nikah gitu. Kayak udah, kalau udah lewat 25, udah lewat 26 tuh belum nikah tuh kayaknya sesuatu banget. I think because karena itu dari generasi sebelum kita, itu kan kayak nyokap gue nih, banyak kan kayak generasi nyokap gue tuh 25 udah nikah, 26 udah punya anak, 27 udah punya anak gitu, udah punya anak 2 gitu. Jadi kalau nyokap gue tuh selalu dulu tuh bilang gue tuh harus nikah, harus punya anak sebelum umur 30. Karena kalau saya katanya udah umur 30 baru punya anak, bibitnya nggak bagus katanya gitu. Tapi itu betul nggak secara kayak medical yang saya tahu Cici? Gini, gue sih waktu itu waktu masih umur belasan ya diomongin kayak gitu, gue sebelah sama nyokap gue. Ya kalau gitu berarti si adek gue tuh yang pakai kecil, nggak bagus dong bibitnya. Karena dia lahirnya pas nyokap gue umur 32. Nggak, kalau menurut gue sebenarnya tuh lebih pengaruh ke ibunya sih. Karena kalau misalnya lu punya anak lebih tua tuh kan badan lu, aduh, Udah gak kuat. iya, udah lebih beda gitu loh. Kayak waktu lu sekarang masih 20-an ya, nikmatilah masa-masa lu masih bisa begadang, besok masih seger gitu. Iya. Gue udah 30-an ini udah beda banget. Apalagi nanti katanya kalau lu nyentuh 40 lebih beda lagi. Kalau nyentuh 50 beda lagi. Jadi makin tua kan pasti makin low ya, declining physical health kita gitu. Jadi ya mungkin lebih kayak gitu ya. Tapi di masa Cici dulu umur 19 udah nikah, is it something yang lebih common? Oh, atau enggak. kayak tetap salah kan? Tetap Bukan salah sih, lebih kayak tabu kan? Kayak maksudnya aneh, ya aneh bisa kayak. dibilang why gitu kan. Why? Emang kenapa? Emang banyak? Karena baru ini sih ada kayak berita yang anak umur 19 nikah, terus kayak nikahnya yang kayak proudly gitu. Ada anak umur 15 tahun, cowok, dia kawin sama orang, terus dia punya ibu mertua kayak, yeay akhirnya udah punya anak, yeay akhirnya hamil. Konten doang kali, nggak beneran. Ya kalau konten doang juga parah sih, maksudnya ngapain ngajarin hal kayak gitu ya. Exactly. It's an entertainment, cuman Exactly. serius emang di mana? Di TikTok, di IG? TikTok sama IG. Menurut Cici, secara umum orang tuh sudah matang otaknya, udah bisa berpikir, itu di usia berapa? 30, sumpah. Jauh. Jadi jauh. Jadi kalau cewek sih mungkin 30-an ya. Kalau cowok lagi, cowok 40. Jauh, Ci. Jauh memang. Jadi Masa orang harus nikah umur segitu? ya nggak juga, kan nggak. Tapi ada gini loh, menurut gue ya, kalau soal menikah sama nggak menikah, ada kok yang malahan butuh nikah baru jadi dewasa gitu loh. Jadi tapi ya jangan underage sih menurut gue sih. Kalau kayak 19 sih a bit underage ya, kayak apalagi 15. 21 gitu, 21. 21 ke atas kan ya kalau secara legal ya udahlah, udah legal kan gitu. Tapi ada juga yang umur segitu oke gitu. Cuman mungkin kalau di generasi gue itu lebih bisa diterima. Umur 22, 23 ya kayak milenial di sini gitu. Tapi iya 23 I think quite common ya dulu gitu. 24, 25 lah masih common. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang 30 ya lebih common ya. 28, 30 gitu. Sekarang 23 tuh kayak, ada teman, bukan teman sih, kenalan dia umur 23 sama 25 nikah. Kita semua satu grup kayak, padahal isn't it something yang common kayak di 10 tahun di lalu. generasi apa? Cuman kita kayak sekarang kayak, are you sure? Are you mentally ready? Are you financially udah sanggup gitu? Iya. Karena menurut kita it's not something you can afford di usia segitu. Dan menurut gue juga karena perbedaannya lagi adalah soal divorce. Divorce itu sekarang lebih diwajarkan gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya zaman dulu kan tabu banget. Gue juga divorce kan. Gue divorce itu, wah itu lumayan bikin trendsetter kayaknya. Nggak pada zaman gue News divorce. keluarga besar gitu ya.
Iya, pada zaman gue divorce tuh itu bukan sesuatu yang diwajarkan dan gak banyak orang gitu. Terus cuma kalau sekarang ya banyak banget yang mau divorce gitu malah curhat ke gue kayak gue nggak pernah bener sih setiap kali orang mau divorce gue selalu gini, jangan ikutin gue dulu, maksudnya jangan dulu gitu loh. I mean you have to work on your problem dulu gitu loh. Tapi ya mau dibilang nyesel apa enggak sih, enggak sih sebenarnya ke gue ya, karena ini ceritanya kalau gue tuh itu a very firm decision kalau di gue gitu. Cuman ya itu, jadi balik lagi kalau misalnya mungkin sekarang nikah itu ya pasti jarak umurnya masih makin lebih tua sama ya sekarang gampang banget orang divorce. Beda Iya sih. gitu ya. Orang bisa lebih gampang divorce, tapi angka pernikahan Gen Z itu turun banget loh, Ci. Kayak aku baru aja lihat statistiknya, kayak perbandingannya milenial sama Gen Z. Mungkin kalau aku punya gambarnya, aku akan show di sini. Ya Tapi itu nanti diedit. declining, Maksudnya? menyedihkan. Jadi angka Oh mereka nggak mau Gen nikah Z ya? mau nikah declining gitu. Enggak. Dan ya udah, Tapi iya kalau kayak ya karena udah. kalau lu bandingin sama developed country ya, like nggak usah jauh-jauh deh Singapura, itu gitu juga. Banyakan yang milih nggak nikah gitu. Jadi makin develop the country, makin begitu sih menurut gua gitu. Karena masing-masing makin apa? Kayak makin Individualis. mapan, individu. Oh, oke. Nggak usah nikah deh. Relationship itu susah loh, nggak gampang loh gitu. Hmm. Tapi menurut gue itu sangat mendewasakan ya. Itu gue belajar banyak sih di relationship gitu. Jadi kayak bedanya juga di generasi gue tuh ya soal relationship, apalagi kita tuh lebih bertahan gitu loh. Lebih punya daya juang untuk mempertahankan sebuah hubungan. Nggak sih? That's a good point. Karena di kita kayak red flag satu, udah skip, ganti yang lain. Ya, kenapa tuh kayak gitu? Kayak you guys want to, aduh gue gak ngerti sih itu perfect couple. There's no such thing as perfect couple sih. Kayak perfect dalam definisi lo ya. Tuh. Iya. Tapi maksudnya the standards makin high kalau di kita ya kan, kayak the way a guy should treat you, the way the relationship should works gitu, ya standarnya lebih tinggi karena kita mungkin ya lihat TikTok, Instagram, Ya nggak ada lagi sih standar yang lain. apa demand? Bedanya? Ya beda kalau standar gini, standar lu makin tinggi, elunya sendiri harus udah tinggi gitu. Tapi yang gue banyak temuin kayak ya elah standarnya tinggi, demandnya tinggi, tapi males. Kayak effortnya malah lebih less gitu. Karena percaya deh kalau lu punya standar yang sangat tinggi ya, itu susah banget. Makin susah. Of course lah sekarang lu gampangnya kita kalau pakai analogi physical. Lu loncat 1 meter sama 5 meter susah mana? Ya kan effort yang harus lu perjuangkan untuk dapetin loncat 5 meter pasti lebih banyak dan lebih susah kan dibanding effort yang 1 meter gitu. Cuman yang gue banyak ini nggak cuma di relationship tapi menurut gue in general gitu. Kerjaan. Iya, in the way you guys live tuh kayak kelihatan banget di situ gitu. Kayak lu tuh, I'm not saying this is bad ya, maybe it's just namanya behavior kan terjadi karena lingkungan dan segala macam kan. Jadi you guys tuh have a very high demand tapi pengen semuanya effortless gitu. Betul itu. Bener nggak? Betul itu, saya memverifikasi. Dari perspektif Gen Z pun emang gitu sih. Kalau misalnya dari zamannya Cici, emang itu kan menurut aku sebuah naluri manusiawi ya, yang kayak mau gede tapi maunya effortnya kecil. Iya, Ya kan? memang. Naluri manusia. Tapi kalau di generasi Cici, apa yang bikin beda sama kita? Karena kita tuh terbiasa, sebenarnya lebih ke effort aja sih, standar effort. Jadi waktu kita dulu deh misalnya nih, yang paling gampang dulu itu kan gue kalau misalnya mau connect ke internet, itu mesti dial up dulu. So, lu butuh waktu dan lu butuh usaha dan tenaga lebih untuk connect internet gitu. Sedangkan you guys connect internet 1 second. Ya kecuali lagi hujan ya kalau internetnya jelek. Cuman ya it's 1 second kan. Jadi karena apa kita creature of habit kan manusia. Jadi karena lu punya mindset kayak gitu, biasa kayak gitu. Jadi when you wanna do something more that needs or require more efforts or time, lu jadi ngerasa itu painful banget. Bagusnya sebenarnya kalian tuh lebih pintar untuk mencari jalan pintas. Iya. Ya kan, kalian Betul. lebih kreatif dan lebih bisa pakai tools, bisa apa tuh cepet banget dan to find a shortcut gitu. Tapi jeleknya adalah ketika shortcut doesn't work, quit. Betul. Sedangkan kan if you wanna build something ya nggak mungkin, time should be your friend kan. Nggak mungkin lah ada yang mungkin bisa lebih cepat dari kita, tapi tetap require time gitu loh maksud gue. Ngerti. Gitu. Iya, toleransi kita akan sesuatu yang lambat itu sudah semakin menipis. Kayak loading aja di Instagram, aku bisa kayak geram yang kayak no, ini seharusnya tidak seperti ini gitu. Iya, coba ceritain Pres kayak lo kemarin kan di podcast terakhir itu sabbatical kan. Oh iya. Ya ini gue juga, tapi sabbatical lu nggak lama ya, sebulan ya. Iya. Tapi ini juga
konsep yang sangat baru baru. sih di milenial. Itu gimana? Sabbatical adalah konsep di mana, oh BTW nggak banyak orang tahu sabbatical loh ternyata. Oh ya? Even di Gen Z. Really? Kayak, really? Aku juga baru tahu ternyata sabbatical is not a common word. Nah, jadi untuk memperjelas apa itu sabbatical, sabbatical adalah konsep di mana orang udah kerja lama dan dia ambil take a break off yang lama juga. Biasanya bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Cuman kemarin saya cuman sebulan, which is something yang keren untuk konsep sabbatical. Karena Karena sebulan. karena sebulan. Oh. Konsep sabbatical tuh lebih ke 3 sampai 6 bulan. Nah, ngapain aja saya selama sabbatical? Mungkin bukan ngapainnya, tapi lebih ke how I feel selama sabbatical. Seminggu pertama felt good. I felt kayak, oh I'm back home, gak harus pikirin apa-apa, gak harus kerja. Nah, 2 minggu setelahnya udah kayak merasa anxious karena I feel like when I'm taking a break, semua dunia ini masih bekerja, mereka masih kayak tetap do their things dan kayak I'm left behind. Jadi aku kayak, oh no, cannot. Nah, minggu kedua udah cari kerjaan lagi kayak, what can I do ya? Kayak di call orang, kayak ada project apa, ayo kita coba kerjain ini. Jadi selama setengah sabbaticalnya, aku kembali lagi kayak ke mode yang kayak, ayo kerja, cari apa, kita bisa kerjain apa. Kayaknya, nggak tahu. Tapi bener, tapi bentar, ada poin yang menurut gue cukup menarik ya. When you say that, ketika lu nggak ngapa-ngapain, and then you see the world kayak jalan-jalan ngapa-ngapain, jadi you feeling behind. Nah, lu lihatnya di mana? Tidak lain, tidak bukan social Sosmed. media. Oh. Ya kan, maksudnya lihat story teman-teman masih tetap kerja, masih ambil project. Tapi kan as a content creator, story kan bisa aja dibuatnya kayak 3 bulan. Benar. Atau kayak konten yang lu lihat itu nilai itu kayak kejadian dia lagi kerja 3 bulan lalu gitu kan. Tapi it doesn't register. Kayak Even gitu as ya. a content creator atau even as misal orang yang di belakang konten-konten orang lain juga, Iya. kayak secara default itu kita nggak mikir, oh ini kayaknya bisa setup, oh ini bisa apa. Karena nggak tahu ya, defaultnya kita ngelihat sesuatu kayak, oh keren itu banget ya. trans ya. Trans. Lu kebawa ke rabbit hole gitu. Iya, kayak gitu. Iya, Terus I feel bad, terus kayak 2 minggu kemudian kembali bekerja, terus kayak langsung booking tiket, langsung literally di sabbatical itu aku plan out 6 bulan ke depan mau ngapain aja, kayak oh mau daki ini, mau kerjain project ini sampai ini kapan. Pokoknya kalendernya tuh di fullin, karena merasa bersalah 1 bulan off gitu. Oke, sebenarnya ada 2 poin yang menurut gue ketika gue nge-research soal Gen Z, kan konten gue banyaknya soal itu kan, cultural dan segala macam. Karena gue suka banget. Itu memang selalu ada tuh burnout sama feeling behind. Betul. Ya, which is kontradik banget gitu kan. Terus sedangkan di milenial tuh mungkin ada, tapi we don't call it burnout, we just call it capek or tired gitu. Dan kalian lebih santai about it, kayak ya udah capek tidur. Iya, because I think kayak we do understand mental health. Kita bukan yang mengabaikan itu, nggak ada. Kita cuman lebih surprise. Dalam artian gini, ketika kita capek, ya udah langsung aja berpikir solusinya apa kalau capek. Oh, I feel tired, I feel burnout, I feel overwhelmed, I feel like capek aja punya banyak gitu loh cerita feelingnya kan kalau di Gen Z kan. Kalau di kita cuman ya udah capek. Capek apa bro? Mental apa? Fisik? Fisik nih, ya udah tidur. Capek apa? Mental, ya udah olahraga gitu biar capek fisiknya kan. Kayak kita tuh very solution minded gitu loh. Ya mungkin gitu ya. Jadi lebih kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang milenial juga gitu. Ya udah kita nggak terlalu ngebahas kayak how are you feeling gitu, nggak ngebahas gitu. Cuma lebih kayak kita langsung ngomong aja, terus gitu jawabannya udah kayak gini aja, kayak gini kali, oh ya udah gitu. So, like talk about it, it's enough for us gitu. Jadi mungkin itu. Tapi kalau Gen Z yang gue notice tuh suka merasakan, kita tuh Iya, kayak abis ada itu emosi, lu kita kayak harus, wah emosi ini harus kita rasakan dari ujung ke ujung gitu. terus lu namain dulu satu-satu gitu kan. Iya, I feel so burnt out. I feel like, ya gitu. Tapi, Ci, ini agak miring dikit ke boredom. Aku punya tim baru masuk, dia 4 hari, 5 hari, Ian, nggak ada yang kayak berlebihan. Seminggu lewat, dia bilang aku gini, kayaknya pekerjaannya repetitif deh. Pekerjaannya repetitif. Iya, kau baru 9 hari kerja gitu. Kau baru 19. Kau 9 hari kerja, kau sudah bilang ini repetitif. Belum kau mau kontrak 1 tahun gitu. Aduh, kayak sejanji-janjinya aku pun kaget mendengar itu. Kayak, wow, oh repetitif ya. Tapi responku kayak, oh ya, emang kerjaan gini kadang-kadang bisa apa ya, membuat boring. Tapi kayak kita harus kasih, just report to me. Nanti kita bisa cari solusi, pindah kafe kah, pindah tempat. Tapi kaget nggak? Kaget lah. Kenapa menurut lu gitu?
Gen Z in general emang kayaknya mungkin Gen Z yang satu ini dia bukan tipe yang kayak bisa mengikuti rutinitas. Kalau rutinitas itu membuat boring. Jadi mungkin dia tipe yang lebih kayak harus ada something new, something new, something new. Mungkin. Atau dia people person. Dia nggak bisa kalau misalnya kerja-kerja sendirian, dia merasa kayak kurang energized, kurang ketemu orang, kayak gitu. Oh, dia tuh emang, tapi dia ada request kayak maunya ketemu orang gitu. Enggak, dia cuman bilang aja kayak, Bosan. ya. Too easy buat dia aneh. Nah, tapi dia masih struggle juga di pekerjaannya. Cuman dia udah merasa itu bosan. Mungkin bosan di ngetik-ngetik doang. Nggak, sebenarnya kalau menurut gua ya Pris ya, to be honest, nggak cuman lo, gue lihat apalagi di generasi yang makin bawah gitu, maksudnya kayak anak gua gitu sih ya, emang kan Gen A kan. Itu tuh paling nggak bisa lo sama bosen. Kalau nggak ngapa-ngapain dikit, gila, dia tuh gadget banyak banget ya. Udah ada gadget, ada Kindle. Ada mainan yang physical juga. Iya, ada mainannya fisikal juga sama doyan gambar juga kan. Jadi ada itu semua, pokoknya gue siapin semua. Masih bisa tiba-tiba nanti mami bosen. Terus gue kayak, ya udah bosen mau ngapain gitu kan. Gue juga sebenarnya bosenan orangnya gitu. Cuman akhirnya gini, menurut gue bosen itu adalah karena otak lu tuh kebiasaan overstimulated. Karena otak lu kebiasaan scrolling tuh overstimulated banget kan. Abis scrolling ada game, terus apa lagi, ada kerjaan, ada apa gitu, semuanya di dalam satu layar. Jadi always ada something untuk kill your time, always ada something to do yang tidak require lu put so much effort. Like lu nggak harus keluar, lu nggak harus naik mobil dulu, nggak harus nunggu, nggak harus diem di mobil, istilahnya gitu. Diem di mobil aja udah jarang, karena di mobil diem aja kita main handphone. Jadi akhirnya kayak lu nggak terbiasa aja sama stillness. Dan itu sebenarnya yang bikin lu tuh lebih, generasi lu itu lebih anxious dibanding yang lain-lain. Soal stillness, aku dapat konten orang kayak diam aja natap tembok selama 30 menit, terus untuk reset dopamin segala macam gitu. Kayak coba dong, 10 menit Ci, nggak bisa. Kayak aku set timer sampai selamanya aku bisa, ya Allah 11 menit belum, 15 menit setengahnya aja belum gitu. Iya. Emang I think there's a problem deh di sini. Iya, itu benar. Jadi tapi bisa dilatih kayak meditasi aja, awalnya 30 detik atau like 10 detik, 20 detik, 30 detik, nanti 1 menit, terus bisa akhirnya nanti berjam-jam gitu. Tapi itu gue rasa penting banget sih untuk dilatih, karena sebenarnya nggak cuma generasi lu, tapi sebenarnya gue pun ada waktunya seperti itu, yang kayak sekarang tuh ya gue kalau nonton filmnya bosan dikit, gue langsung main game. Gila gak sih? Itu kan kayak, tapi nonton masih lanjut kan? Masih, jadi kayak multitask. Bener. Nanti kalau fun gitu. lihat dulu. Kalau udah nggak, iya lagi sama. Gila ya, itu bahaya banget sih. Kayak sebenarnya gimana nggak kebakar ya otak gue gitu kalau dipikir-pikir gitu. Gimana gue nggak merasa capek atau burnout atau overwhelmed gitu. Jadi kayak, tapi dari situ gue jadi kepikir kalau sebenarnya mungkin why you guys tuh burnoutnya cepet banget. Kenapa? Kan kalian dibilang generasi strawberry. Ya. Kalian dibilangnya lembek gitu loh, dikit-dikit stres, dikit-dikit itu. Ya mungkin karena your burnout itu sebenarnya mungkin bukan dari kerjaan, tapi gini, lu kerja di laptop nih. Laptop ada aplikasi apa aja yang buka? Udah pasti WhatsApp, udah pasti buka. Ya kalau kita kan Chrome, GPT udah ya kan, Chrome. Terus udah gitu Drive, any Google Sheets pasti kita buka kan. Yes. Udah gitu kita ada Zoom call di tengah-tengah lagi sama klien apa segala macam. Nah, di balik itu semua ada YouTube kadang-kadang. Gue ada YouTube untuk play podcast gitu kan, something gitu. Terus nanti bisa nonton di Netflix juga kadang-kadang di laptop gue gitu kan. Jadi so much going on di dalam satu layar, dan itu semua jadi nggak ada boundariesnya, tau gak sih Chris? Gitu. Jadi nanti tengah-tengah lagi kerja nih, terus pindah ngobrol sama temen lo. Betul. Di WhatsApp, ngobrol apa, terus pindah kerja, pak. Dan akhirnya kalau misalnya lo nggak punya cukup awareness ya, itu kan lo ke-trans, abis itu belum lagi lo pindah handphone, terus begitu lo scroll. So it's like, ya akhirnya burnoutnya itu bukan karena kerjaan, tapi burnoutnya itu karena semuanya 100% dalam hidup lo numpuk dalam waktu 6-8 jam itu, 8 jam di depan laptop itu. Habis itu pulang kerja, nonton lagi. Jadi kayak, ya gimana nggak burnout? Mungkin orang-orang tua dulu kan kalau kerja mereka tasnya cuma satu gitu, misal fokus. ngetik, ya udah. Orang di sini nggak bakal ganggu, nggak bakal chatting nggak ada, WhatsApp nggak ada, gitu.
dia kerja, butuh ngeprint, dia pergi ke printer, dia print, nggak diganggu orang, nggak ada kayak print sambil main apa gitu, kan nggak mungkin. Tapi sekarang dengan semuanya ada di layar, multitasking, semua Jadi bisa. accessible semuanya. Akhirnya Stress lah yang otak kau masuk ini, banyak. capek lah otak kau. Apa lah, makanya jadi burnoutnya di situ mungkin sebenarnya. Kayaknya betul, kayaknya bukan mungkin, kayaknya itu deh jawabannya. Sama mungkin kalau balik lagi ke yang si tim kayak boring, merasa pekerjaannya boring dan kayak burnout, itu mungkin juga karena dia kehilangan purpose, dalam artian dia nggak tahu dia nulis-nulis ini, dia ketik-ketik something di layar ini, impact-nya di dunia nyata seperti apa. Therefore dia kehilangan makna, dia kayak, dia aku ngelakuin sesuatu yang repetitif untuk ending yang kayak nggak ada atau nggak Gitu ada aja. meaningnya gitu loh. Nah, jadi ini juga menarik karena itu juga gue baru temukan lagi dalam hidup gue gitu. Jadi kemarin tuh sempet overwhelmed banget sama sesuatu yang mengulang. Gue pada dasarnya emang kan nggak suka ya sebenarnya rutinitas, gue juga nggak suka. Dari kecil tuh emang juga udah overstimulated, terus harus gerak gitu orangnya. Dan sampai satu titik gue merasa waktu itu bener-bener overwhelmed parah sampai palpitation tuh gak sih, yang kayak akhirnya anxiety akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya gue detak jantung gue tuh naik gitu hari-hari gitu. Wah udah nggak beres nih gitu kan, kenapa ya. Terus udah paling notice nih kalau di gue tuh gue jadi emosian banget, jadi parah emosiannya gitu. Dikit-dikit bete gitu, dikit kayak nggak enak lah energinya. Terus akhirnya gue mikir kan balik, jadi gitu pertanyaannya, gue ngelakuinnya buat apa sih? Tujuannya kemana sih? Cari duit kayak sampai kapan gitu, mau sampai berapa gitu, mau gue hitung duit, oh potensial ininya segini. Terus misalnya gue pikir, oh berarti gue harus naikin lagi penghasilan gue biar gue merasa terreward gitu kan. Enggak juga, gue untuk naikin itu capek kan, mesti ngejar lagi kan, akhirnya capek gitu. Nah, akhirnya gue kayak gitu balik ke purpose gue apa ya gitu. Iya, terus ya seperti biasanya gue kalau lagi gitu gue langsung nyari buku, nyari video apa segala macam, nyari. Terus gue kan suka banget Simon Sinek ya. Simon Sinek, oh Suka ya. banget, itu kayak my number one idol karena apa yang dia suka sama apa yang gue suka Sama lah. Iya, sama kayak dia tuh nggak tahu ya, gue punya banyak alignment lah sama dia dari dulu. Terus dia punya buku yang Start with Why and Find Your Why, ada 2 kan. Gue belum pernah baca bukunya, jadi sama ini gue cuma nonton video aja gitu. Terus kayak akhirnya gue kayak beli bukunya di Kindle tapi belum selesai bacanya. Terus gue nonton video lagi soal itu, podcast sama Diary of CEO, podcast dia itu podcast sama si breakdownnya si Dr. Amy yang Big Bang, itu yang gue lagi suka dengerin. Pokoknya itu gue denger semua video pendek dia deh, karena baca kan kadang-kadang require more time kan. Rencananya mau gue baca di pesawat. Terus satu hal sih yang menurut gue relate banget buat gue dan juga buat anak-anak Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu suka nanya kan, how to find your passion, how to find your purpose gitu kan. Itu kan pertanyaan paling sering ditanya sama Gen Z kan. Betul. Karena lu mau work with passion gitu kan. Iya. Gue tuh sebenarnya nggak agree kalau lu kerja based on your passion. Gue nggak agree gitu. Karena gini, apalagi masih kecil, apalagi masih muda, lo akan tidak bisa membedakan yang namanya passion sama yang namanya excitement. Oke. Ya, lo kerjain Apa apapun tuh? awal-awal excitement lah. Iya lagi. Ya, nah tapi jadi passion itu gitu. Nah makanya cuman kalau kita merefer to buku Start with Why, sebenarnya memang harus mencari why lu itu, purpose tuh itu. Which is gue agree. Nah, tapi there's a thin line juga between purpose sama passion gitu loh. Kadang-kadang lu juga jadinya kayak tujuan lu itu adalah passion gue. Jadi tau gak sih kayak tipis gitu, sehingga sampai gue stumble to this one video. Gue lupa video yang mana ya. Cuman si Simon ngomong gini, itu ngena banget. For him ya, the right words itu untuk passion itu adalah output gitu. Jadi selama ini kan gue selalu bilang kan, lu will find your passion setelah lu ngelakuin gitu. Nah makanya ketika lu start with why lu, maksudnya kenapa lu melakuin ininya gitu. Tapi kalau lu belum bisa find your why, lu do dulu, lu do it sampai lu keluarin outputnya tuh luar passion. Dalam artian, lu melakukan ini sampai lu tuh the best. Because you're doing this stuff your best, you're giving your best. Akhirnya itu jadilah outputnya jadi passion. Gitu ya kan? Lu kalau melakukan sesuatu nih, Pris, lu ngelakuin satu project ya, tapi lu kasih penuh hati, lu 110% ke sana segala macam, akhirnya lu jadi suka kan, jadi kayak oh I'm so This is my passionate. baby. Iya, Ini jadi kayak karya gitu. gua, Nah karya itu, gua. jadi itu kayak itu, jadi ya especially with younger people yang susah banget pasti nemuin passionnya. Kenapa? Karena kalian masih mau mencoba semuanya. Betul. Ya kan, nggak mau dong satu doang gitu kan, kecuali emang udah tahu, biasanya talented atlet gitu yang udah tahu dari kecil mau jadi apa. Try as much as you want, then give
give your best sampai akhirnya output lu jadi passion. Gitu sih. Tahu nggak apa yang aku notice antara generasi kita sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu pengen specialize kan. Saya mau jadi yang terbaik di A. Di generasi kita mau jadi polymath. Orang yang bisa semua, jago semua, dan dalam. Bisa coding, atlet, juga badan bagus, bisa lari, bisa semua-semua. Otaknya jalan, suka baca buku. Pokoknya semua mau kita ambil. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sanggup nggak? Betul. Iya kan? Tapi menurut gua lebih possible generasi lu untuk begitu dibanding generasi gua. Kenapa? Karena tools kalian, teknologinya, semuanya tuh udah lebih mendukung ya dong. Jadi kayak lebih, oke sekarang gini deh, alat gym. Zaman dulu Oh ya, seperti apa? betul. Oke, nggak usah, kan gua main golf ya. Refer ke golf aja. Golf itu dulu itu jauh-jauh lebih susah. Kenapa? Sticknya jauh lebih susah. Karena sticknya jelek. Iya, teknologi nggak, Interesting. ya bukan jelek sih, maksudnya teknologi belum sampai seperti sekarang gitu. Sedangkan kalau sekarang mau jago di golf lebih gampang dibanding dulu. Gue nggak bilang gampang ya, tapi lebih mudah dibanding dulu. Kenapa? Karena teknologi, tools gitu. Jadi kayak kita bikin api. Zaman dulu bikin api lebih susah kan, yang masih pakai bakar-bakar. Sekarang udah tek gitu. Jadi so there's a lot of time that you can save by technology and tools gitu. Jadi kalau menurut gue untuk menjadi polymath itu di generasi lu memang lebih possible dibanding generasi gue. Possible secara objektif, tapi secara kayak mindset dan lain-lain, wah susah, makin susah di generasi kita. With kayak semua hal is going on, social media distraction segala macam, susah. Tapi you know what, apa yang aku notice lagi, hobi di Gen Z itu menurun dibandingkan hobi di generasi di atas kita. Karena misal aku tanya hobi om apa, hobi tante, they could easily answer, oh ya, I love cooking, I love baking, I love golf, I love what. Tapi di Gen Z bisa loh ada orang yang kayak hobinya tidur, scrolling, main HP aja, apa nonton aja. Dan nonton bukan yang kayak dia passionate atau kayak hobinya nonton, beneran nonton, mempelajari sinematografi. Gak ada, cuman hobi nonton Netflix, tidur. It's not a hobby kan? Setuju gak sih? It's not a hobby. Hal kayak gitu masa hobi sih? Mungkin definisinya ya? Mungkin definisinya, atau memang nggak tahu ya mereka nggak ada apa ya, semangat tertentu untuk belajar satu hal atau cultivate skill tertentu gitu. Gue tanya deh sebenarnya. Wow, Ini tapi bisa berhubungan sama ini. Misalnya gue tanya, banyakan introvert apa extrovert di generasi lo? Aduh, intro. Kenapa? Orang suka menghabiskan waktu sendiri untuk recharge. Itu dia. Jadi gini, introvert tuh dia label sendiri kan diri dia kan? Iya. Karena menurut dia lebih suka di rumah kan. Iya. Coba deh kalau misalnya di rumah, tapi dia nggak ada akses to internet sama sekali, nggak ada akses to social media sama sekali, nggak ada akses to communicate with other sama sekali. Masih suka nggak dia di rumah? Masih suka nggak? Gitu? Masih melabel dirinya introvert nggak gitu loh? Pertanyaan gue. Karena ini pernah gue bahas juga di yang konten YouTube gue yang sebelum itu, Gen Z antisocial. Tapi itu pengen gue bahas lebih. Cek di sini videonya. Iya. Aduh itu sebenarnya menurut gue bagus banget yang gue temuin juga pas lagi research. Dan kemarin gue nonton videonya Simon juga ngomongin hal yang sama. Jadi dia kan antrop juga ya, dia juga suka antropologi kan. Jadi you know, because you guys spend so much time on digital. Gini, for konteks dulu, kita agree sama-sama kalau manusia itu adalah makhluk sosial, which is manusia itu butuh yang namanya connection with other people, bener kan? Setuju. Ya kan? Mau se-intronya lu, intro kan cuma masalah, kalau menurut gue ya, intro itu cuma masalah how you recharge gitu. Energi. Ya. Gitu. Gue seintro-intronya gue tetap butuh temen, tetap koneksi, tetap ngomong gitu kan. Balik lagi, kalian itu socialize-nya tuh di mana? Di digital, di social media gitu. Jadi community-nya di mana? Di social media. Ya. Where community di social media it's very easy. Oke, artinya? Join aja di grup Discord, join aja di grup Instagram. Ngomong-ngomong, lu cuma perlu apa? Jempol sama waktu. Ngerti. Sedangkan kalau kita waktu gue waktu gue zaman millennials, apalagi zaman atas ya, kita tuh mau community, pertama kita harus find the activity dulu yang kita suka. Apakah itu hobi? Terus berarti lu harus menentukan dulu olahraganya lu suka apa enggak. Misalnya badminton, lu harus belajar dulu badmintonnya kan. Berarti lu harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga ke sana. Abis itu lu bergaul dengan yang main nih di community badminton ini nih, misalnya offline ya guys. Ketika lu nggak suka sama dia, lu nggak bisa kayak langsung text, apaan sih lu gini and then kabur, nggak bisa men. Ketika lu interaksi offline langsung nih nggak suka, lu harus kayak terus harus nolak, harus apa. It's like a skill. That's a skill loh. Yang dimana lo pada nggak punya. Makanya kenapa
karena very easy community-nya, ya udah lu keluar dari grup chat A, abis itu lu ke grup chat B, abis itu lu ke grup chat C, sama. Jadi kayak akhirnya balik lagi ke Planning. iya, declining. Hobinya jadi tidur, hobinya jadi apa gitu. Karena dia sudah merasa cukup, activity-nya merasa cukup di situ dengan tidur dan dengan Netflix-an. Dan dengan sekali-sekali chat community. gitu loh. Jadi akhirnya ya namanya juga manusia udah nggak butuh lagi, udah nggak keluar. Tapi ya gue nggak tahu sih ke depannya is gonna be very dangerous or not. Tapi menurut gue yang akan jadi dangerous di situ adalah lu nggak bisa punya. Akhirnya lu akan sangat sulit untuk punya deep relationship sama orang gitu. Karena Ya. kalau lu mau punya long term and deep relationship sama orang, effortnya gila banget. Effortnya it's not easy. Tapi for us it's easier. Buat older generation lebih easy lagi. Iya lagi. For you guys it's very hard. It's harder. Benar-benar. Iya. I think just seeing from kayak point of view orang ketiga ngelihat orang lain gitu yang tua-tua, it's very easy for them to bond. Dan yang kayak ya udah tetangga tapi nanti sudah kayak berteman baik karena kasih makanan atau nanya kabar, nanya anak, nanya semua. Kayak di kita tuh we don't do that. Iya. Kayak satu ruangan, kamu kerja di sana, saya kerja di sini, kita bakal nggak tahu nama, kita nggak bakal say hi, nggak bakal kayak dibandingkan older generations, mereka mungkin kalau di dalam satu ruangan saling hi-hian atau saling kayak kerja apa, oh ya lagi gini-gini, udah. Kita nggak ada. You with your own thing, I'm with my own. Even Menyedihkan sih. nggak, tapi Menyedihkan. ya oke, itu kan mungkin hal kurangnya yang bisa kita lihat dari Gen Z ya. Tapi menurut gua adalah pasti di generasi lu tuh something better than us. Ya itu. Sebenarnya ya kalau mau ngomongin soal intelijen, kalau mau ngomongin soal kita ngomongin IQ ya, tapi kita ngomongin intelijen sama ngomongin creativity. I think you guys have more than us gitu. Jadi ya harusnya dibarengin aja sih menurut gua, sama dan awareness aja sih menurut gua gitu. Jadi sebenarnya salah satu visi gua atau misi gua tuh juga pengen bikin konten soal ini adalah konten gue banyakkan soal Gen Z ya. Iya karena kan pengen nge-crack itu sih, kayak pengen kayak give some sense of awareness, gak cuman sama generasi gue milenial, tapi sama generasi Gen Z juga, kalau hal-hal seperti ini yang menyebabkan kalian kayak gini. Tapi kalau lu udah tahu, and then you can just change it gitu loh. Maksudnya ya kan, bukan change lah, let's say make it better. Betul. Karena buat diri sendiri juga gitu. Betul. Dan aware aja itu udah 50% kelar problemnya. Bener. Abis itu latihan udah. Terus ngomongin soal yang kayak makin lonely, makin crave for relationship and so on. I think di dunia itu kan kita hidup dengan siklus kan, kayak dan siklus itu bakal muter lagi. Kayak mungkin sekarang kita di siklus yang banyak spend waktu sendiri di rumah aja, terlalu digital dan lain-lain. Tapi aku udah bisa melihat there's a craving for kayak koneksi yang offline. Terus orang pada matiin HP, mereka journaling, mereka ada tren yang sudah mulai ke arah sana. Dan I feel ya akan makin naik. Justru sekarang ini yang kita chronically online, kita segala macam itu akan dianggap kayak nggak keren. Yang keren itu adalah kamu spend waktu di nature dan kamu ditch your phone, take time sendiri atau connect dengan orang lebih dalam. Jadi ya, I think aku optimis kedepannya akan lebih terconnect lagi kita. Aku juga optimis kok. Sebenarnya very optimis karena terus yang aku suka juga dari Gen Z itu kalian tuh aktivis kan. Ya kalau milenial kita udah aware sama hal-hal yang about fairness and everything gitu ya. About corporate ada yang nggak fair atau ada perlakuan yang tidak fair segala macam, kita aware. Makanya kita sekarang menurut gue milenial ini yang bagus-bagusnya, yang leader-leader yang bagus, yang bangun company, yang punya company sendiri, culture-nya tuh mereka pasti akan as much as they can to be fair gitu loh, gitu. Tapi memang kalau di milenial itu kita baru first step-nya gitu loh. Kita bukan yang aktivis dalam artian kita tidak menyuarakan itu, belum terlalu menyuarakan itulah, masih ada surprise-nya gitu. Kita masih nahan gitu, masih oke, siapa masih gitu. Nah, cuman kalau Gen Z ini udah enggak. Jadi juga tuh lebih aktivis gitu loh. Lebih loud, lebih berani mengutarakan, lebih speak up gitu, dan lebih cuman ya makanya sebenarnya menurut gue kalau misalnya we as a generation, lu sama gue terus kita bisa kayak gandengan bareng, it's gonna be really strong generation sih menurut gue. Benar. Gitu. Strong banget. Karena saling komplement dia punya kekurangan kelebihan kan. Gitu. Wow. Bisa. Interesting. Gue sih yakin bisa. Ya kita mesti lebih sabar aja. Yalah lebih yang tua lebih sabar.
Yang muda lebih kayak, hey wake up dengerin, gitu. buka Buka mata, buka hati. Oh, talking about hati, kayaknya generasi kita yang paling sensitif nggak sih? Ya Generasi so far aku. generasi lo paling sensitif, gue gak tahu Iya. generasi A nanti. Iya. Iya ya. Iya. Mereka apa lebih sensitif atau lebih nonchalant ya dari kita? Nggak tahu nih, kayaknya sih lebih cuek. Same, itu yang aku lihat. Justru Lebih mereka yang cuek. lebih stoik gitu somehow. Kayak orang tuanya misalnya keras, marah-marah apa, mereka kayak sabar ya deh. Even nggak tahu kenapa ya, kayaknya si alpha-alpha ini kayak lebih aware gitu. Karena aku mendengar percakapan antara alpha yang misal 13 tahun, alpha 15 tahun sama alpha 13 tahun. Terus bapaknya lagi marah-marah nih. Terus adanya kayak gangguin gitu. Just suppress all your trauma, deh. Pokoknya yang kayak sangat-sangat aware gitu loh dengan kayak segala macam yang going on dengan mereka secara mentally dan secara kayak kejadian di rumah kayak gimana gitu. Iya, kayak regulation emosinya lebih baik. lebih baik. Karena mereka di raise millennials kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Gen Z itu di raise oleh boomers. Iya. Iyalah. Iya. Enggak, sama X dong. 45. Sama X. Oh, Juga sama X ya, iya. X ke boomers. X. Kalau milenial baru sama boomer. Oh ya, kita X betul, 40-an. Well, ada lagi katanya generasi satu lagi di bawah alpha. Beta. Masih bayi-bayi ya, belum. Beta di raise sama Gen Z. Iya. Jadi amazing. Oke. I wonder sih, beta akan jadi apa? My bet, beta akan lebih baik dari alpha. My bet. Sebenarnya kalau menurut gue semua generasi itu uniquely aja lah karena ya itu situasi environment itu pasti kan efek banget. Pasti ada plus minusnya lah gitu. Cuman semuanya itu harus punya awareness aja. Itu adalah moto konten gue ke depannya 2026. Itu dia. Awareness. Oke, if you guys have any ideas untuk next mau bahas apa? Iya. Komen-komen aja. Komen, karena ini kita kan jadiin segmen ya, millennial versus Gen Z. Apa yang seru untuk dibahas, mau dari pernikahan, cinta, karir, entrepreneurship, anything. Kelar? Kita kelarin. Bye-bye.